783 kHz, programa satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, menjelang Hari Pramuka ya, dalam rangka merayakan Hari Pramuka ke-64 yang jatuh pada tanggal 14 Agustus 2025, Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur akan menggelar rangkaian kegiatan, dan kita akan mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur ya, menjelang Hari Pramuka. Di ujung telepon kami sudah terhubung ya bersama Ketua Kuartir Pramuka Nusa Tenggara Timur ya, ada Bapak Sinun Manuk. Selamat pagi Pak Sinun. Baik, kita kembali akan mencoba ya menghubungi Pak Petrus. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi Nona Christine. Salam Pramuka. Salam. Baik, Pak Petrus ya, ini menjelang Hari Pramuka yang ke-64 tahun. Ini kegiatan-kegiatan apa saja nih yang akan digelar menyongsong Hari Pramuka tanggal 14 nanti nih? Baik Nona Christine dan para pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun ND di mana saja berada. Sekali di udara tetap di udara. Baik. Nona Christine, saya mulai dengan tema ya. Ya. Kita tahun ini tema peringatan Hari Pramuka secara nasional adalah Pramuka berkolaborasi membangun ketahanan bangsa. Ya, ini mau menunjukkan bahwa eksistensi gerakan pramuka di Indonesia dan juga di Nusa Tenggara Timur berada di dalam satu kondisi kolaborasi dengan pemerintah, mendukung dan membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Perintah Undang-Undang 12 tahun 2010. Kemudian kita coba merumuskan satu tema atau tagline khusus lokal NTT, East Nusa Tenggara Scouting Reborn. Ya, kita mengalami jeda cukup lama ya, karena COVID di 2021, 2022, tahun 2023 kita masih menghadapi dampak dari 2 tahun COVID ya, menjadi seluruh potensi dan energi pemerintah menuju ke sana. Kemudian tahun 2024, 2025 ini kita menghadapi kondisi efisiensi anggaran negara. Sehingga kita dengan dukungan Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan 6 rekomendasi kepada kami, kepada pemerintah, kemudian dukungan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur yang luar biasa pada akhir-akhir ini, maka pada peringatan Hari Pramuka tahun 2025, Hari Pramuka ke-64 tahun 2025, kami mencoba memberi warna untuk menjawab tagline atau tema lokal Nusa Tenggara Timur tadi, East Nusa Tenggara Scouting Reborn. Nah, untuk itu maka kami merumuskan berbagai kegiatan. Yang pertama, kami mencoba secara serentak pada tanggal 8 Agustus, hari Jumat itu, kami mencoba bakti bersih lingkungan massal di seluruh NTT, di gugus depan masing-masing. Ya, dan sekitarnya. Itu kami sudah lakukan sosialisasi. Mudah-mudahan pada saat itu anak-anak pramuka di mana saja berada melakukan bersih lingkungan. Tapi target pembersihan lingkungan di sekolah atau gugus depan masing-masing dan sekitarnya. Itu. Contoh, kalau Kota Kupang itu dihitung dari luasan wilayah kota itu sekitar 25% itu berada di sekolah. Sehingga kalau kita efektif setiap Jumat pramuka melakukan bersih lingkungan, maka 25%
wilayah Kota Kupang bersih. Bersih. Kita pantau di seluruh kabupaten, juga para bupati juga melakukan hal yang sama, punya program prioritas soal bersih kota, bersih lingkungan. Di Kota Kupang, kami juga mendukung Pak Wali Kota Kupang dengan program beliau namanya Jumat Bersinar. Jumat Bersinar. Kami pengen menggerakkan seluruh potensi anggota Gerakan Pramuka untuk ke sana. Yang kedua, tanggal 11, ya juga kami mau lakukan donor darah ya. Donor darah di NTT, kami di Kupang akan donor darah bekerja sama dengan markas besar PMI di unit transfusi darah pada tanggal 11, hari Senin tanggal 11 bulan Agustus. Tidak hanya anggota Gerakan Pramuka, tetapi kami menghimbau juga umum untuk mari mendonorkan darah untuk yang menderita sakit dan yang membutuhkan di rumah sakit. Satu tagline yang selalu kami dengungkan setiap tahun tentang donor darah adalah setetes darah Anda nyawa untuk sesama. Ya, mudah-mudahan banyak pasien yang menderita sakit yang membutuhkan darah bisa terbantu. Kemudian kami juga melakukan kunjungan ke para penjasa Gerakan Pramuka yang sudah mendahului kita. Kemudian ada Anjang Sana ke Panti Asuhan. Dan juga kami melakukan satu perkemahan yang agak besar, melibatkan peserta sekitar 1.500 orang, terdiri dari pramuka siaga, penegak pendega, dan tentu pembina sebagai pendamping. Namun siaga karena aturan, maka siaga hanya datang pagi, kemudian sore dia pulang, dia tidak ikut berkemah. Sedangkan pramuka penggalang dengan pramuka penegak pendega, kami akan berkemah kalau di Kupang itu melibatkan anggota pramuka dari kuartir cabang Kota Kupang, kemudian dan Kabupaten Kupang. Terpantau di kabupaten-kabupaten, di kuarcap-kuarcap juga melakukan perkemahan. Contoh di Flores Timur. Flores Timur itu mereka akan melakukan perkemahan tanggal 12 sampai tanggal 15. Melibatkan sekitar 2.200 orang. Di Tanjung Bunga, di Kecamatan Tanjung Bunga. Itu. Kemudian di Sumba Timur, kemudian di Sumba Tengah, banyak kuarcap melakukan aktivitas perkemahan. Kami di Kupang melibatkan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, peserta sekitar 1.500, kemah tanggal 13 sampai tanggal 15 Agustus 2025. Dan berbagai aktivitas kami akan lakukan di bumi perkemahan, antara lain yang pertama sesuai dengan tradisi nasional, di mana-mana di seluruh Indonesia tanggal 13 malam sebelum besoknya tanggal 14 peringatan Hari Pramuka, itu dilakukan api unggun, renungan, dan ulang janji pramuka. Nah, kami melakukan api unggun ini, kemudian renungan untuk refleksi apa yang kami sudah lakukan di tahun lalu dan mengucapkan Tri Satya Pramuka Indonesia untuk berjanji dalam diri kami masing-masing, tahun depan ini kami mau buat apa ini? Mesti lebih baik, mesti lebih maju, mesti lebih keren. Pramuka ke depan kita tata untuk lebih baik ya. Kemudian kegiatan lain juga adalah gelar senja, upacara penurunan bendera pada sore hari. Kalau api unggun tadi itu pembina upacara nanti Bapak Wakil Gubernur selaku Ketua Harian Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka. Sedangkan pada gelar senja tanggal 14 sore Jerman akan dilakukan berbagai aktivitas menjelang gelar senja. Pembina upacaranya Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur. Nah, kegiatan-kegiatan dilaksanakan sebelum gelar senja tanggal 14, antara lain permainan siaga, permainan besar siaga, dan ada kegiatan-kegiatan lain siaga yang dilaksanakan pada pagi sampai sore hari. Mereka jam 5 pulang rumah. Kemudian kegiatan yang berikut adalah senam semafor massal yang menurut rencana dibawakan oleh 500
anggota Penggalang, Pramuka Penggalang, dengan pengiring lagu Gemu Famire. Gemu Famire. Ya, kami angkat lagu yang sangat memasyarakat di seluruh Indonesia ya, Gemu Famire dari Maumere. Kemudian ada juga senam kolone tongkat. Senam kolone tongkat yang diiringi lagu Mars Gerakan Pramuka, juga diikuti oleh penggalang yang sama sekitar 500 orang. Kemudian juga kegiatan pioneering kecil oleh penggalang menggunakan tongkat dan tali. Kemudian pioneering besar menggunakan bambu dan tali oleh pramuka penegak dan pendega untuk membangun jembatan, membangun menara kaki 4, membangun menara kaki 3 yang akan dilaksanakan di bumi perkemahan gitu. Kemudian yang 2 malam itu kami lakukan pentas seni. Pentas seni tim kami juga sudah siapkan, sehingga pentas seni kali ini juga kami tidak mengundang orang luar, tetapi diisi oleh anggota gerakan pramuka dari gugus depan yang pangkalannya ada di sekolah-sekolah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang ini gugus depan yang pangkalannya di sekitar perbatasan dengan Kota Kupang, tidak jauh-jauh. Begitu. Baik, ini ya, mungkin ini Nona Christine ya. Oke, luar biasa nih Pak Petrus ya, berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Jadi ini tidak mengundang ya dari kabupaten, beberapa kabupaten ya, tetapi serentak ya begitu dalam menyongsong Hari Pramuka begitu ya, kegiatannya diselenggarakan begitu ya, Pak Petrus. Nah, nilai apa nih yang ingin ditekankan pada generasi muda pramuka melalui peringatan hari ulang tahun ini, Pak Petrus? Ya, kami perintah Undang-Undang 12 2010 mulai dari tahun 61 itu Kepres 238 tahun 61, perintah negara kepada pramuka itu soal pendidikan karakter. Jadi kami fokusnya, tujuan akhir kami ke sana. Sehingga kami mencoba menerapkan berbagai aktivitas yang saya ceritakan tadi. Itu sebenarnya jalan antara menuju anak pramuka yang Indonesia yang sebenarnya mereka supaya memiliki pengetahuan, kehebatan, kepintaran, kecerdasan karena belajar di sekolah, tetapi menjadi paripurna karena dilengkapi dengan pendidikan karakter, sehingga dia tidak boleh pintar, cerdas dan tidak santun, di luar itu narkoba, di luar dia melawan orang tua, melawan guru, tidak ke gereja, tidak ke masjid, tetapi melalui gerakan pramuka merupakan salah satu komponen bangsa ini, kami mencoba mengantar anak-anak itu supaya kalau sekolah itu mengajarkan anak menjadi pintar, cerdas, nilai tinggi, rajin ke sekolah, tetapi kami hadir di tengah-tengah mereka untuk mengantar mereka menjadi anak yang tidak hanya cerdas tetapi karakternya baik, santun, sopan, hargai orang tua, membantu di rumah, rajin ke gereja, menjadi remaja masjid, menjadi OMK, seperti itu. Jadi tujuan akhir kami itu soal karakter anak. Makanya kami selalu meminta para pembina di gugus depan untuk terus mengimplementasikan apa penuntun budi pekerti yang diajarkan oleh pramuka, yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka. Baik. Begitu Non Christine. Baik, tentunya tidak bisa bekerja sendiri ya, tentu ada kolaborasi dengan instansi pemerintah atau pihak swasta dalam penyelenggaraan kegiatan ini ya Pak Petrus. Pasti. Oke. Pasti. Dan harapan Bapak terhadap peran pramuka NTT ke depan dalam mendukung pembangunan daerah khususnya dalam bidang pendidikan karakter ini seperti apa? Ya, kita memang berada di dalam kerangka besar pembangunan daerah. Kerangka besar pembangunan daerah yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, yaitu Dasa Cita, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Jadi Bapak Gubernur selalu punya ajakan, ayo bangun NTT. Nah, disinilah pramuka juga berperan dalam pembangunan anak-anak NTT, sehingga dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, anak-anak NTT mesti lebih baik dari saat ini. Kita tahu bahwa dampak dari media sosial, kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa, membawa dampak tidak hanya positif, tetapi juga negatif. Maka kami pramuka hadir dengan berbagai
aturan, berbagai regulasi dengan tuntunan utama kami itu tadi itu Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Ada 3 poin di Trisatya, ada 10 poin itu penuntun budi pekerti yang luar biasa gitu. Jadi saya berharap tidak hanya statement, tidak hanya slogan, tetapi diikuti dengan tindakan nyata di lapangan, terutama oleh para pembina-pembina gugus depan, para pamong-pamong satuan karya yang berada pada gugus paling depan yang berhadapan langsung dengan masalah-masalah anak. Gitu. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyongsong Hari Pramuka ya, dan terima kasih banyak kepada para pembina di lapangan yang langsung berhadapan dengan anak-anak kepala batu, anak-anak melawan, anak-anak yang tidak patuh aturan. Mereka lah, di tangan mereka lah mudah-mudahan anak-anak bisa berubah sesuai dengan apa yang kita orang dewasa ini inginkan. Dan terima kasih RRI ya, terima kasih RRI karena RRI ND khususnya, karena selalu komunikasi dengan kami dari Gerakan Pramuka, sehingga masyarakat juga bisa tahu apa yang kami lakukan bukan untuk dipuji-puji, tetapi untuk edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada anggota Gerakan Pramuka kami. Baik. Begitu Nona Christine. Baik, ini menarik ya. Tidak saja para pembina, tetapi juga masyarakat umum yang bisa ikut mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan pramuka di daerah masing-masing begitu ya Pak Petrus ya? Iya. Baik. Iya, jadi semua komponen kami arahkan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas. Walaupun kemarin karena berbagai dampak yang kita terima dari yang saya sebutkan tadi, tetapi ayo kita bangkit dan semoga tagline tadi bisa merasuki semua anggota pramuka sehingga bisa maju. Saya tadi Nona Christine sebut soal kerjasama kolaborasi dengan instansi. Banyak sekali instansi pemerintah yang memberi dukungan. Tentu induk semang kami pramuka itu ada di Dinas Pemuda dan Olahraga, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian Bank NTT, kemudian BPBD, Dinas Sosial, dan berbagai instansi lain yang memberikan dukungan. Mereka luar biasa. Ada sponsor-sponsor juga ya. Ya. Baik, apa terus pesan terakhir ya, pesan khusus Bapak kepada seluruh anggota pramuka di NTT menjelang hari ulang tahun ke-64 ini apa sebenarnya? Ini hari kita yang kita lakukan perayaannya, kita peringati setiap tahun. Dan saya ulangi lagi soal tema nasional tadi. Ya, pramuka kolaborasi membangun ketahanan bangsa. Kemudian yang kedua, East Nusa Tenggara Scouting Ribbon. Yang ketiga, ayo mari bersama bangun Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Salam Pramuka. Baik, terima kasih, salam Pramuka. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi Nona Christine dan semua pendengar sekalian. Terima kasih. Baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tuntas sudah 2 topik wawancara yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baru saja kita bersama Bapak Sinon Petrus Manuk sebagai Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur, dan juga tadi Bapak Bobi Lianto sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda pendengar di Florata pagi ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, saat ini kami juga ajak Anda untuk menantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu kami juga akan kembali menghadirkan acara-acara menarik lainnya hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.